orang-orang yang hidupnya di zaman sekarang lebih menderita daripada di zaman dulu, biasanya yang paling sering nagih untuk reunian. Berarti kalau kayak gitu silaturahmi atau validasi ya? Validasi, apalagi jawabannya. Bukber ini mirip MBG sebenarnya. Bahwa bukber itu semestinya memang diarahkan pada hal yang bersifat sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cerita Masyarakat spesial Ramadan kali ini. Dan tentunya aku gak sendiri, masih bersama Pak Guru dan juga Kak Riza. Hai. Oke, kalau kemarin kita ngebahas tentang warteg nih Pak Guru dan Kak Riza. Nah sekarang ini kan Ramadan ini gak luput dari yang namanya bukber. Ada satu kata yang bisa membuat kayak orang-orang tuh, ayo kita berkumpul gitu. Ayo gitu. Nah kenapa ketika Ramadan, dengan satu kata ini yang tadinya grup WhatsApp itu sepi nih bertahun-tahun atau bahkan 1 tahun itu gak ada pembahasan sama sekali. Pas ada ajakan kayak ayo kita bukber itu tiba-tiba rame. Nah coba dari Pak Guru Saya dulu. gimana? Iya boleh dari Pak Guru nih gimana? Jadi sebenarnya begini, di Indonesia itu ada pertemuan yang cukup unik antara masyarakat perantau dengan masyarakat yang menetap. Jadi misalkan orang Sunda, orang Bali masyarakat penetap. Tapi orang Madura, orang Jawa, orang Medan itu masyarakat perantau. Orang Papua menetap, sedangkan orang Sulawesi Selatan misalkan itu merantau. Nah ini tuh akhirnya memunculkan sebuah fenomena mudik misalkan. Jadi ada orang yang sudah merantau pulang lagi gitu dan seterusnya merantaunya ke tempat orang yang menetap, kemudian pulang lagi. Nah ini tuh ketika udah merantau kemudian pulang lagi, mereka tuh harus punya cerita kesuksesan. Cerita kesuksesan inilah yang akan menginspirasi orang untuk kembali merantau ke tempat yang lain. Tapi intinya adalah masyarakat yang pulang itu harus punya cerita. Cerita itu cerita kesuksesan. Dia harus berbagi bersama teman-temannya. Jadi pulang kampung, mudik itu fungsinya adalah untuk reuni juga. Nah, karena sejak awal merantau itu adalah untuk mencari kesuksesan dan dia pulang harus bawa cerita, kemudian ketika zaman berubah, mereka tuh harus nyari momentum kapan mudik, kapan balik. Nah, bulan puasa itu adalah momentum kapan mudik, kapan balik. Begitu. Nah, termasuk juga ketika kita reuni terus buka puasa bareng dan sebagainya, buka puasa bareng di reuni di angkatan lalu itu tuh sebenarnya konsepnya sama seperti merantau tadi itu, dimana kita tuh udah sama-sama kuliah di tahun yang sama, di kelas yang sama, di angkatan yang sama, beserta dosen-dosen yang menyebalkan yang sama itu. Nah, dosen yang menyebalkan dengan yang sama. Iya, yang sama. Nah, setelah kita keluar, kita tuh harus punya cerita, ada yang sukses, ada yang enggak dan sebagainya. Dan satu waktu ketika kita balik lagi ke tempat di mana kita reuni itu, kita tuh harus bawa cerita. Nah, tepat disitulah akhirnya manusia-manusia Indonesia yang memiliki semangat kompetensi yang tinggi atau manusia-manusia yang merasa dirinya sudah merasa tinggi itu berupaya untuk menampilkan sampai sejauh mana kesuksesannya. Dan dia harus mencari perbandingan dengan pihak lain yang harus bersedia tulus ikhlas untuk dilecehkan dan direndahkan. Di situ ya, tapi sejarah masa lalunya memang ini tuh dimulainya dari masyarakat perantau itu. Jadi dia harus membawa cerita nih ya dengan berini gitu ya. Berarti kalau kayak gitu silaturahmi atau validasi ya? Coba aku mau tanya deh ke Kak Riza. Kak Riza gimana? Validasi, apalagi jawabannya. Karena begini loh, menurut saya ini setuju atau tidak setuju, tapi agama itu akan selalu menjadi kemasan terbaik yang menyebabkan sombong tampak terlihat lebih mulia gitu. Kan sombong aja udah. Semua orang sombong yang mengesankan dirinya dengan agama kan akan mendapatkan kesan bahwa wah iya ini dia punya kemuliaan dan segala macam. Saya nggak percaya sih ada orang yang ngundang buka bukber itu kalau bukan untuk memamerkan sesuatu. Nggak ada gitu. Bukan buat ketemu teman lama gitu. Kenapa nggak Zoom meeting aja gitu? Kalau misalnya hanya untuk menyebarkan kebaikan kan? Karena sekarang kan bicara teknologi kan. Dulu mungkin iya. Karena komunikasi tidak secanggih sekarang. Jadi cerita tentang kesuksesan itu harus kita ceritakan pada saat kita momen pulang ke kampung, ketemu teman-teman dan segala macam. Kayak kalau hari ini kan kita tidak perlu itu gitu.
Tapi kenapa kemudian memamerkan ini atau validasi ini kemudian harus dilakukan pada saat bukber? Ya karena momen terbaik memang untuk menyembunyikan niatan untuk memamerkan itu ya di buka puasa. Karena kalau tidak ada bukber, kita nggak mungkin begini kan di grup. Ngopi yuk, gue mau pamer nih. Kan nggak mungkin gitu. Ya alasannya bukber gitu. Tapi nggak ini juga, maksudnya gini. Saya tuh tadi tuh menceritakan tentang masyarakat menetap dan masyarakat yang merantau. Maksudnya karena sebenarnya motif dari orang yang bukber juga tidak selamanya validasi. Ada banyak faktor, ada banyak hal, ada banyak cerita. Misal, orang-orang yang hidupnya di zaman sekarang lebih menderita daripada di zaman dulu, biasanya yang paling sering nagih untuk reunian, nagih untuk bukber. Biasanya, silahkan dicek. Karena merasa tersindir ya. Jadi kalau waktu di zaman kuliahnya itu dia merasa punya cerita, punya asmara, punya hal-hal yang menyenangkan, kemudian setelah itu dia merasa kehilangan dan sebagainya, biasanya mereka itu adalah orang yang paling duluan untuk ngajakin bukber. Apakah dia benar-benar orang yang paling sukses di antara mereka atau tidak, nggak jadi masalah. Justru orang yang paling sukses itu orang yang sering jarang ngajak duluan. Yang ngajak duluan itu adalah yang cerita hari ini tuh lebih sedih daripada cerita ketika dulu waktu kuliah atau dulu waktu sekolah gitu. Biasanya begitu. Gitu. Jadi atau misalkan ada orang-orang yang memang dia tidak butuh validasi, tetapi dia mencari orang yang memvalidasi dirinya untuk diporotin. Nah itu yang ada. Nah dia cari teman-teman yang seperti ini gitu. Yang seperti ini, lu udah lempar di grup dong, gue mau traktir anak-anak nih gitu. Ya, kan ada seperti. Jadi sebenarnya kriteria masyarakat perantau dan masyarakat menetap ini juga harus kita libatkan, gak hanya satu pihak. Jadi maksudnya gak semua butuh validasi. Justru ada juga orang-orang yang nebeng validasi orang lain. Ada dari bukber itu dia nyari kerjaan tuh ada. Iya, ada. Betul kan? Ada nyari relasi itu ada, mengingatkan kembali ini dan lain sebagainya itu ada. Ada yang bukber itu justru malah tidak mau datang ke situ. Ada. Karena mantannya lebih sukses gitu. Dia insecure ya. Kenapa ya? Pasti kita punya satu teman yang teman kita yang paling sibuk berbicara tentang soliditas sebuah angkatan itu biasanya yang paling nganggur. Kenapa ya? Pasti Iya betul. Ya itulah. Jadi bukber ini sebenarnya lebih ke momen pembuktian dong kalau kayak gitu. Ada banyak, setiap orang kan punya beda-beda gitu. Cuman dalam fenomena sosial masyarakat kita sekarang, kita tuh setelah kaya, setelah sukses, kita tuh butuh mengumumkan kepada pihak yang dulu menjadi pesaing kita di masa lalu. Validasi. Kayak balas dendam secara soft gitu ya. Iya gitu. Okay. Lebih bermoral aja sombongnya kan gitu. Karena ada kata bukber ini. Ya di IG itu kan dipasang tulisan yang begitu banyak gitu. Jadi cara balas dendam kepada mantan adalah dengan menunjukkan kesuksesan gitu. Misalkan kan kayak gitu kan. Up gitu. Ya lagian ngapain juga itu mantan harus diingat-ingat juga, dan itu tuh dianggap sebagai kata mutiara gitu. Kata motivasi itu dianggap sebagai benar bahwa orang yang balas dendam pada mantannya dengan kesuksesan bla bla bla, enggak, itu busuk aja hatinya. Oke, kalau hidup sosial itu kayak panggung nih, pas bukber kan kita berusaha untuk berlomba-lomba kayak ngasih tahu gimana fenomena hidup kita sekarang tuh seperti apa gitu. Nah, itu tuh sebenarnya malah jadi kayak dia ini bukan diri sendiri, kayak malah jadi kayak acting gitu, topeng, atau sebenarnya gimana gitu? Kalau saya sih apa ya, kenapa saya bilang bahwa saya fix ini validasi, karena gini, bukber ini mirip MBG sebenarnya. MBG baik. Miripnya di mana? Yang pertama, buka puasa bersama itu kan sebenarnya kalaupun mau aspek sosial ya, kita harus memberikan kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan buka puasa bersama itu. Kenapa kan di panti asuhan gitu dan segala macam. Ini kan sama dengan MBG ya. Memberikan makan bukan karena syarat lapar, tapi syaratnya sekolah. Lah, gimana ya? Apa niatan yang harus disembunyikan gitu? Niatnya proyek. Iya, makanya sama dengan ini proyek validasi terselubung aja kan sebenarnya seperti itu. Ngumpul-ngumpul silaturahmi. Zoom meeting aja kalau mau silaturahmi ketemu teman-teman lama kan gitu. Lempar video call ya kan gitu. What do you how gitu. What do you how? Oke. Iya sih, benar. Jangan-jangan dia nggak ngerti bahasa Inggris. Harusnya ngerti. Okay. Inggris kejawen bukan? Tapi aku sempet mikir jadinya ya, karena aku kan termasuk yang di teman-teman itu, kalau misalkan ada
acara-acara bukber ini tuh banyak teman-teman kayak bilang, yaudah Wanda lu urus deh, lu urus gitu. Kan jadi kayak mikir, aduh gue malah jadi dianggap orang yang haus validasi gak sih kalau kayak gini gitu. Enggak, justru jadi mereka tuh sedang sibuk gitu. Jadi aku gak sibuk sebenarnya. Dalam pikiran mereka, dan itu yang paling gak sibuk gitu. Tapi kalau misalkan soal ini ya, ini tuh sebenarnya validasi, cari muka atau sosialisasi dan sebagainya. Bagi saya tuh gini, prinsip utama manusia bersosialisasi itu adalah menunjukkan karakter yang bukan aslinya. Karena itulah dia bisa bersosialisasi. Jadi manusia yang otentik itu adalah manusia yang munafik. Itulah kemanusiaan sebenarnya. Iya. Tuh. Di sini sepakat. Jadi ketika manusia bersosial, dia tuh berusaha untuk menunjukkan citra diri yang paling positif. Kalau misalkan dia lagi pacaran, dia bukan menunjukkan karakteristik yang asli. Makanya pas beres menikah, kamu tidak seperti yang dulu lagi. Emang dari dulu gak kayak gitu. Cuman dari dulu tuh dia pasang topeng, setelah menikah topengnya kebuka gitu secara otomatis. Nah, jadi terkait dengan buka puasa bersama gitu. Nah, setiap orang itu berusaha untuk menunjukkan citra dirinya, bukan menunjukkan dirinya, tapi citranya, dirinya, personanya, menunjukkan gimmicknya, menunjukkan, dan itu umum, lumrah. Lumrah bukan berarti itu benar ya. Lumrah dalam artian dari level terkecil sampai presiden sekalipun itu tuh memiliki citra yang ingin ditampilkan. Ada orang yang dulu citranya itu tegas, gagah, perkasa seperti militer, kemudian tiba-tiba berubah menjadi gemoy dan suka joget. Karakter yang begitu cepat berubah itu gak mungkin aslinya begitu. Tapi itulah yang dianggap normal oleh masyarakat. Aslinya kan dia bicara genteng. Bukan ya? Dan masyarakat tuh menganggap normal bukan pada diri kita yang sesungguhnya, tapi apa yang ditunjukkan kepada. Misalkan gini, saya tuh miskin, tapi saya pura-pura kaya. Orang akan mendekati saya tuh gara-gara tahu bahwa saya tuh kaya, walaupun aslinya tidak seperti itu. Gitu. Nah, jadi kita berkomunikasi dengan kemunafikan, kita berkomunikasi dengan citra diri yang sebenarnya mungkin tidak seperti itu. Tapi karena kita tidak bisa telepati, kita tidak bisa mendeteksi kebohongan orang terus-terusan, kita tidak bisa mengakses apa yang ada di dalam hatinya, maka kita hanya bisa berkomunikasi dengan orang dalam topengnya, bukan di baliknya. Kita hanya bisa tahu orang di baliknya setelah kita memiliki hubungan jangka panjang yang relatif intim. Kalau cuman say hello gitu, misalkan Teteh dengan teman dulu yang itu gitu kan ada di antara teman Teteh dulu tuh yang naksir, tapi sampai sekarang juga masih kebayang-bayang gitu, tapi kan tidak kejadian. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin, tapi kan nggak tahu. Iya. Mungkin kah? Coba kalau tahu dari dulu mungkin jadinya sama dia gitu. Cuma ya, tapi balik lagi kita tidak berkomunikasi dengan orang, kita berkomunikasi dengan citra yang ditampilkan oleh orang. Pak Guru, berarti di satu sisi sebenarnya sebagai alat komunikasi ya, sebagai tools untuk komunikasi, munafik itu atau bertopeng baik meskipun hati kita tidak baik itu pada dasarnya penting untuk menyebarkan kebaikan. Sebenarnya bukan baik. Jadi gini, pengistilahan munafik itu sebenarnya adalah pengistilahan yang efimis gitu. Jadi sebenarnya kita membutuhkan diksi yang lebih lebih umum kita pakai. Tapi pada dasarnya ya kita memang kemunafikan kita itu adalah alat komunikasi kita. Ya, alat komunikasi. Jadi sebagai alat komunikasi, tetap penting untuk menjadi munafik supaya tetap terjaga tersebar nilai-nilai kebaikan itu. Nah iya Mas. Walaupun kita sebenarnya agak sedikit brengsek misalnya dalam hati, tapi ada hal-hal tertentu yang dimana kita harus berbuat baik. Contohnya misalnya depan orang tua, ya harus menjaga citra baik lah depan orang tua. Walaupun kan, dalam hati ngedumel gitu. Iya, dalam hati ngedumel. Iya benar-benar. Iya kurang lebihnya seperti itu gitu. Jadi ada seorang pejabat misalkan yang ngomong sama presiden. Bapak Presiden tuh baik hati luar biasa loh Pak. Ini kan itu bisa kan seperti itu. Nah itu coba seandainya dia jujur. Menyelamatkan karir kan enggak, karirnya hancur-hancuran gitu. Langsung reshuffle gitu. Semuanya persuasif untuk menyelamatkan karir. Makanya di sini akhirnya saya dapat jawabannya kenapa pejabat-pejabat itu kalau di depan presiden pidato serius dia malah ketawa, tapi di depan stand up comedy malah serius gitu. Marah-marah.
Betul. Iya. Iya, karena ketawanya itu kan berdasar menyelamatkan karirnya. Betul. Padahal presiden juga seharusnya presiden tersinggung di situ tuh kalau saya. Capek-capek pidato serius kok kalian ketawa-ketawa gitu. Ya kan presiden juga sedang berupaya menyelamatkan karirnya. Di hadapan rakyat gitu. Takut di-impeach juga. Oh, kan. iya. Aduh, berat. Kita ngomongin puasa kan. Iya, kita ngomongin puasa nih. Oke. Bukan bersama DPR itu, bukan. Aduh, prit, bentar dulu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, bukber obrolannya lebih ke banyak upgrade-nya, terus udah gitu lebih ke banyak kayak untuk pamer-pamernya. Nah, itu sebenarnya masih bisa disebut silaturahmi atau sebenarnya presentasi hidup masing-masing aja gitu. Kariza, menurut Kariza gimana? Silaturahmi pasti dalam pengertian bahwa ada komunikasi yang akhirnya tersambung. Tapi kan poinnya bukan di situ, poinnya adalah komunikasinya tersambung. Ini apa yang melintas di jalur komunikasi itu? Apakah hal yang penting atau hal yang tidak penting gitu? Karena kalau berbicara tentang silaturahmi sebagai jalur komunikasi yang tersambung, ya semuanya harusnya tersambung komunikasinya. Tapi permasalahannya adalah sesuatu yang dikomunikasikan ini yang menjadi pertanyaan utama. Apakah sesuatu yang dikomunikasikan ini adalah sesuatu yang punya nilai yang bisa diambil oleh teman-teman, atau hanya untuk menegaskan bahwa kaya nih saya daripada kalian-kalian ini gitu. Saya lebih berhasil nih, saya kan kerja di sini. Kalau kerja apa? BPJS masih kelas 3. Oh, masih kelas 3 gitu. Ya Allah. Iya. Kalau Pak Guru gimana? Gini ya. Sebenarnya terkait dengan buka bersama itu, apakah dia silaturahim atau tidak? Silaturahmi itu kan diambil dari kata silaturahim. Silaturahim itu rahim. Jadi itu sebenarnya persaudaraan. Jadi menegaskan bahwa kita tuh rekonsiliasi karena diri kita pernah dalam satu rahim yang sama gitu. Gitu kurang lebihnya tuh. Makanya sebenarnya bahasa yang lebih enak tuh sebenarnya ukhuwah. Sebab ya silaturahim itu yang sesama saudara sebenarnya gitu ya. Sejarah jadulnya, tapi nggak apa-apa. Diksi itu kan maksudnya juga berubah-ubah. Nah, konsep itu juga berubah-ubah. Nah, cuman maksudnya sejauh bahwa pada waktu itu kita tuh merasa kebersamaan dan kita ketemu lagi sama orang lain dan lain sebagainya, yaitu persyaratan silaturahmi itu udah kena. Terkait dengan nanti ada kepentingan-kepentingan ego bahwa saya pengen menampilkan citra diri yang lebih mewah dan megah dan capaian-capaian yang luar biasa, itu urusan lain. Dan itu pada bagian itu destruktif ya, itu merusak. Itu saya, kalau mungkin saya boleh menyarankan, jangan menjadikan bukber itu sebagai sarana untuk memamerkan prestasi dan kekayaan. Kalau sudah kaya beneran, orang tuh nggak mau pamer. Jadi justru kalau ada orang yang pamer kekayaan, berarti sebenarnya prestasinya tuh nggak tinggi-tinggi amat. Atau belum dipanggil bersama pajak dia itu. Nah iya. Belum diincer pajak aja gitu. Iya betul. Kemarin ada banyak teman saya yang ngaku penghasilan saya begini, tiba-tiba dapat surat dari Nah begitu. Tapi itu maksud saya adalah silahkan bukber, silahkan. Tapi maksudnya kalau tujuannya memang silaturahim, segala bentuk upaya untuk memamerkan prestasi dan capaian diri, ya walaupun tidak ada aturan tertulis apapun terkait dengan itu ya, cuman kalau mungkin sih hal yang seperti itu tuh dihindarkan demi silaturahim yang lebih baik lagi. Siapa tahu tahun ini kita lagi memamerkan bahwa saya dapat penghasilan sekian gara-gara saya adalah pengusaha tambang dan sebagainya. Tahun berikutnya justru kita mengalami hal yang sebaliknya gitu, dan kita bingung nanti mau ngapain gitu. Yang jelas semakin baraya ketahuan kaya, semakin besar potensi teman-teman mendekat. Jadi gak usah butuh buka puasa. Nah, ngaku kaya aja pasti banyak yang nggak kenal aja. Bukan hanya momen bukber aja sebenarnya ya. Tiba-tiba kan ada uang nggak? Minjem duit itu kan. Tiba-tiba memperkenalkan diri. Ingat nggak momen di SMA kayak gini? Momen di SMA. Iya, tektokan. Ada 100 ribu nggak? Ya, itu cuman awalan doang, ke ujung-ujungnya dia mau minjem duit itu Kak. Iya. Berarti kalau misalkan kayak gitu, ada kan ketakutan-ketakutan orang, kayak tadi dari Pak Guru kan bilang, dia nggak mau, malah nggak datang nih pas bukber gara-gara mantan dia ternyata lebih sukses kayak gitu. Nah berarti kan ada rasa ketakutan kan untuk orang-orang yang seperti itu. Nah aku tuh sebagai orang awam kadang suka kepo gitu. Kenapa bukber ini itu ada rasa di mana orang-orang tuh pengen kelihatan tuh lebih maju gitu. Berarti kan dia nggak baik-baik aja sebenarnya. Gitu. Gimana Kak Riza?
Ya saya minjem kalimatnya Pak Guru, bahwa orang yang kemudian selalu ingin tampak superpower, itu pasti adalah orang yang paling lemah secara psikologis gitu. Oh. Berarti postingannya itu tidak sesuai dengan realitanya. Gini Teh, ada sesuatu yang cukup membingungkan dalam evolusi manusia. Jadi evolusi manusia itu sebenarnya tidak sesuai dengan skema evolusi manapun. Oh. Skema evolusi manapun. Iya. Karena kita tuh sudah mampu merekayasa alam. Hal sederhana misalkan gini. Dulu kita tuh stres kalau dikejar macan. Lepas dari kejaran macan, kita tuh reda lagi. Begitu kan? Yeah. Nah, sekarang kita stres dimarahin bos. Tapi kita nggak bisa lari dari bos. Dan kita akan bertahan bertahun-tahun bersama bos itu. Nah, ini tuh nggak terpecahkan sama evolusi. Kok bisa gini? Harusnya stres itu hilang. Stres itu hilang, Ketika begitu macannya kabur. Yeah. Nah, sekarang macannya kita tungguin. Kita hidup bersama si macan itu. Stockholm syndrome bahkan bisa efeknya, Nah, kan? dan akhirnya kita tuh rusak. Kita tuh muncul penyakit-penyakit yang secara evolusionis seharusnya tidak boleh ada gitu. Nah, termasuk dalam hal buka puasa bareng ini, kemudian dengan validasinya. Kita tuh sebenarnya ada dalam posisi makhluk yang diburu. Karena kita ada di posisi makhluk yang diburu, maka kita tuh sebisa mungkin masuk dalam komunitas besar dan kita ada di tengahnya. Karena kalau kita ada di pinggir, kita paling mungkin dikejar macan. Jadi kita harus nyimpen di tengah. Kalau kita di pinggir, apa yang terjadi? Atau misalkan di pinggir, terus kita dikejar macan, semuanya lari ke arah yang sama, kita di pinggir paling belakang. Apa yang kita lakukan? Kita tarik orang lain di belakang, di untuk depan menggantikan kita. Untuk ditarik ke belakang. Untuk menggantikan kita sebagai orang yang paling terpinggir. Kan, gitu. Itulah alasan kita ngegosip. Ngegosip itu menjatuhkan orang lain agar derajatnya di depan orang lain tuh lebih rendah. Agar artinya apa? Bukan dia yang paling mungkin dikejar macan. Nah, itu disebutnya sebagai mentalitas kawanan. Karena kita adalah hewan yang diburu. Crab mentality. Iya, kelanjutannya adalah crab mentality. Nah, kita tuh adalah hewan yang diburu. Karena itu kita tuh membutuhkan validasi untuk apa? Untuk di satu sisi kita tuh menegaskan bahwa kita bukan paling belakang. Iya kan? Iya sih, benar. Tapi, nah ini yang cukup membingungkan secara evolutif. Tapi justru dengan kita memvalidasi diri dan kita ada yang paling depan, maka semua orang tuh berusaha menjatuhkan kita. Narik kita ke belakangnya gitu. Jadi kita akan digunjingkan, kita akan jadi bahan gosip. Elit global tuh yang paling dituding sebagai pemuja setan kan, karena dia yang paling kaya. Nah, jadi mereka sebisa mungkin menyembunyikan diri. Nah, kenapa dalam bukber itu justru kita menampilkan? Ya itulah, di satu sisi kita adalah makhluk pemburu yang harus tampil paling duluan, di sisi lain kita adalah makhluk yang diburu sehingga kita seharusnya menyelusup masuk, tidak tersamarkan, tidak terlihat di tengah-tengah kawanan. Pada bagian itu evolusi manusia itu membingungkan gitu. Itu ya, semoga dipahami. Maaf, terlalu panjang. Harusnya perempuan paham karena fenomena paling praktis kan terjadi di perempuan gitu. Iya dong gitu. Disiksa sama pacarnya, di KDRT belum menikah tapi tetap jatuh cinta gitu. Kayak begitu kan gitu. Iya, betul. Ini mentality perempuan sebenarnya. Aduh, mana perempuan sendiri lagi di sini. Oke, berarti kalau misalkan kita masuk lagi nih ke bukber, biar bukber itu nggak disangka sebagai sebuah validasi. Kalau misalkan kita bukber tapi tanpa foto, tanpa upload gitu, jadi bener-bener kayak silaturahmi. Di panti asuhan. Berarti kalau misalkan itu patokannya panti asuhan. Di panti asuhan bukan dong. Di resto. Bukan di resto, karena panti asuhan orang-orang yang lebih berhak mendapatkan kenikmatan Ramadan. Kalau orang-orang itu beramal menurut saya, lu mau traktir orang nih misalnya, ya udah beli makanan mewah kasih ke panti asuhan anak-anak itu, nggak pernah makan mewah mereka. Jangan ada foto gitu. Tapi kan gak bisa jadi pahlawan. Itu niatnya udah beda berarti kan. Emang begitu aja pasti kan gitu. Masa gue udah keluar duit beli makan gak ada foto-fotonya. Kan dokumentasi kenang-kenangan gitu. Gak usah foto-foto. Kan Tuhan maha melihat. Berarti bukan untuk Tuhan kan. Iya. Kalau habis ada 2 kegiatan nih Kak. Jadi pertama nih ngabuburitnya bareng sama di panti asuhan dulu nih. Nah habis itu bukbernya kita beneran di resto. Biasanya mereka itu makan cendol, ngabuburit makan cendol sambil tunggu buka tuh orang-orang kayak gitu. Kalau ada 2 kegiatan kan ngapain ngabuburit? Ngapain lo ngabuburit?
ngeteh-ngeteh doang sambil tunggu buka gitu. Berarti harus di panti asuhan aja nih? Kalau saya sih sebenarnya maksud saya orang-orang ini persoalan kepantasan Iya. kepantasan ya. Kan buka puasa bersama itu bukan sesuatu yang menjadi syarat wajibnya sebuah agama gitu. Buka puasa yang syarat wajibnya buka puasanya gitu. Apakah bersama atau tidak bersama? Di sini pertimbangan moralitasnya. Kalau saya, kalau misalnya kebersamaan itu adalah kebersamaan yang harus didefinisikan di fancy place, expensive apa dengan makanan yang mahal gitu. Apa sih ininya? Aspek sosialnya siapa sih yang mendapatkan keuntungan sosial dari situ? Nggak ada juga karena itu pasti private kan gitu. Tidak dalam kondisi bisa massa yang banyak yang mendapatkan manfaat ya lingkaran-lingkaran yang kecil gitu. Circle-circle kecil. Makanya kalau saya bilang bahwa itu adalah validasi, iya validasi. Karena kalau memang mau buka puasa bersama yang punya aspek sosial dalam kacamata agama, harusnya berangkat dari definisi sosial bahwa sosial itu bukan hanya gengmu saja. Yang dimaksud dengan domain sosial itu adalah masyarakat. Bahkan kalau mau nih, ya di panti asuhan yang non Muslim. Ya, sekalian dakwah, ayo masuk Islam. Ya urusan login nggak login kan itu urusan lain kan gitu maksud saya. Tapi dalam artian bahwa semua yang masuk, yang seharusnya masuk dalam definisi Anas ini kan bukan hanya ini kan, bukan hanya orang Islam kan, ya harus mendapatkan manfaat gitu. Kalau misalnya dikatakan bahwa Islam harus jadi rahmatan lil alamin, sesuatu yang menjadi berkah untuk segala sesuatu gitu. Semua makhluk gitu. Ya harusnya ya berani-berani aja gitu. Harusnya bisa seperti itu. Tapi kan tidak mungkin. Iya. Jarang ada yang mau melakukan seperti itu. Yang biasanya terjadi itu ya orang-orang mau kampanye kan. Iya. Situ lagi nih takut. Emang kayak gitu. Ini sebentar lagi kayak misalnya ada temanku ini, misalnya mungkin minggu depan kayaknya Kak, karena dia mau kampanye 2029 lagi ngajak bukber di grup ini. Oh gitu. Iya. Soalnya kan kalau misalkan Ramadan kayak gini kan ya semuanya dari SD bahkan dari TK semuanya teman-teman kan pada ngumpul gitu. Nah mungkin kalau abis dengerin ini mereka pada mikir kali ya. Tapi kalau saya gini nih, sebenarnya ya saya melihat perspektif Akang tuh memang benar-benar mengarah pada memang seharusnya begitu gitu. Cuman maksud saya gini, kebanyakan orang yang bukber maksudnya bukan kebanyakan. Orang-orang yang bukber itu motivasinya juga macam-macam seperti yang tadi itu. Ada yang cari utangan, ada yang cari kerjaan, ada yang cari validasi, ada yang pengen memamerkan kekayaan dan sebagainya. Dan itu tuh memang setiap orang tuh beda-beda. Nah, jadi posisinya sebenarnya bukan soal ada atau tidak ada foto, ada atau tidak ada video. Tetapi saya setuju kalau misal bahwa bukber itu semestinya memang diarahkan pada hal yang bersifat sosial. Kalau kita misalkan bisa berkumpul di bulan Ramadan, di buka puasa, dari penjuru kota, penjuru tanah air disatukan dalam satu tempat yang sama, maka kita berarti memiliki sumber daya yang memadai juga untuk memberikan kontribusi yang lebih baik kepada masyarakat. Iya. Jadi ya bukbernya kita ajak teman-teman anak-anak yang membutuhkan gitu. Atau misalkan kita balas budi pada hewan-hewan. Ini udah saya makan jadi hewannya yuk kita misalkan ya. Kok ke situ sih Pak Guru? Enggak, maksudnya intinya adalah bahwa itu tuh jadi alat kita, sarana kita untuk berbuat baik gitu. Saya sih setuju pada bagian itu. Harusnya. Berarti memang patokannya bukan karena upload dan nggak uploadnya ya, tapi lebih ke sosialnya. Iya, karena ngupload itu adalah sumber mata pencaharian saya. Setuju, kalau itu setuju. Oke, berarti nggak selamanya upload itu adalah mencari validasi ya, tapi kan mencari nafkah. Contoh misalnya saya rencana kan gitu, misalnya di kantor saya nanti minggu keempat sebelum mudik pengen bukber. Saya langsung bilang aja, ya kita bukber harus pamer memang. Memang saya mau pamer di sosmed, mau gimana? Kang, Kang kayaknya seberapa kaya sih? Enggak kaya. Saya kita kan kalau jawab pertanyaan itu tuh. Kalau itu kan pamer neraca, bukan pamer makanan dia. Iya sih. Kalau pamer neraca kayaknya agak sulit itu. Ngitung duitnya udah kelewat banyak. Yang ngeguntingin duit itu dia itu. Yang banyak itu di Enggak. Saya cuma menyiapkan penggarisnya aja. Berarti ada lagi ya, yang ini ada lagi ya. Untuk digini-giniin gitu. Oke, Kak Riza dan Pak Guru. Kalau misalnya kita ngomongin bukber kan nggak luput dari yang namanya takjil ya. Nah sekarang aku mau ngajakin main games tapi tentang takjil. Oh gitu. Oke, ya. Ini ada
ada top 5 ya. Jadi ini ada list sebenarnya sesuai dengan yang ada di berita ini Populix ya. Dari Populix itu menyebutkan ada 7 rekomendasi takjil yang paling favorit. Nah, aku mau Kak Riza dan juga Pak Guru bisa nebak kira-kira takjil apa yang bisa masuk ke 1 sampai 5 dari 7 tadi. Oke. Takjil ya. Kalau misalkan masuk ke 1 sampai 5 berarti benar. Kalau misalkan enggak di poin ke-6 dan ke-7 berarti salah. Oke. Mulai dari apa barengan aja ya? Coba barengan dulu. Kebarengan deh. Nanti aku hitung 1 sampai 3 kali ya. Masing-masing menyebutkan ini? Iya, masing-masing menyebutkan. Oke. Wah, saya nggak tahu lagi takjil kayak gitu. Apa langsung makan berat kalau bukber? Enggak takjilan dulu. Air zam-zam saya Masya Allah. Masya Allah. Oke. Lewatnya Pak Guru, saya paling religius. Apa ya takjil? Ya? Udah disiapin dulu ininya, jawabannya. 1 menit deh. Enggak, langsung aja. Langsung aja. Oke. Soalnya dia yang lagi siapin bukan kita. Benar banget lagi. Oke. 1, 2, 3. Candil. Candil apa sih? Apa? Candil. Kariza apa? Gorengan. Oke. Kita cek ya. Oke, Kariza benar, gorengan ada di nomor 3. Nah, candil yang nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Ini 1-0 ya, 1-0. Oke. Ada berapa jenis gorengan di situ? Cuma gorengan aja sih, aneka gorengan nulisnya gitu. Termasuk gorengan bazar nggak? Kalau itu beda digorengnya Kak. Beda itu digorengnya. Oke. Selanjutnya ya, boleh disebutkan lagi yang kedua. 1, 2, 3. Kolak. Aduh, Kariza apa nih? Bubur ayam gitu. Bubur ayam. Emang ada Kak yang buka puasa pakai bubur ayam? Ada. Ada ya? Ada. Oke. Ada yang tumpeng juga. Itu sekalian selamatan gak sih? Iya. Oke, bubur ayam dan kolak. Sayang sekali dua-duanya tidak masuk ke 5 top. Karena kolak itu masuk ke nomor 6. Es buah. Es buah. Oke. So langsung nebak gitu ya? Sop buah. Ini nextnya berarti. Oke. Sop buah. Sop buah atau es buah ya? Sop buah. Pak Guru apa? Es kelapa muda. Es kelapa muda. Oke. Selamat Kariza. Nomor 1. Ada ya? Ada es buah nomor 1. Oke, terakhir. Oke, 1, 2, 3. Es teh manis. Es teh manis. Pak Guru apa Pak Guru? Apa ya? Apa ya? Masa aku harus kasih clue sih? Tidur. Ayo. Yang biasa. Ada yang danhil hitam juga ya. Puasa dengan danhil hitam. Apa Sama ya? Americano. Makanan basah tuh boleh gak sih? Boleh. Yaudah makanan basah. Ada Makanan ini basah nggak juga maksudnya banyak kayak sih. spesifik Makanan basah. penyebutan makanan basahnya apa? Nasi kena air gitu. Ya itu. Apa ya? Ya saya juga nggak tahu makanan basah tuh apa aja. Apa? Kue basah mungkin jajanan pasar. Iya itu yang kue basah tuh apa namanya? Ya, ini jadi yang mana nih Es teh jawabannya? manis ya. Oke, kakak es teh manis. Berarti Pak Guru Kue basah. kue basah atau kue jajanan pasar. Ah. Oke. Dan jawaban yang benar adalah selamat Pak Guru, kue jajanan pasar masuk. Selamat ya, besok ini jangan lupa dijadiin list untuk takjil bukber ya. Oh gitu. Saya nggak pernah sih. Lah gimana Iya, Pak iya. Guru? Soalnya saya nggak pernah tajil. Jadi pernahnya Pernah apa? Ya makan. langsung makan kalau buka puasa? Langsung Iya, makan berat maksudnya? Nggak takjilan dulu. Udah nggak makan berat sih, makan aja. Jadi kalau makan takjil bukan makan Pak Guru? Ya, jadi kan tajil tuh makanan sebelum, jadi gini, adan, makan tajil, sholat, baru makan berat gitu kan. Oh. Biasanya gitu yang makan tajil tuh. Kalau saya nggak gitu. Saya malah jujur ya, saya kalau selama bulan Ramadan itu saya makan berat itu harus di sahur. Oh gitu. Iya, jadi Iya. kalau misalnya buka puasa cuman sop buah apa, nyebat, itu lagi karena sahur itu yang harus menentukan kalau sahurnya jelek menentukan sehariannya itu moodnya gitu. jadi Alasan penentunya di kurus sahur tuh ya. gitu ya. Kalau saya kayak gitu harus sahurnya harus bagus banget gitu.
Betul. Terus kalau bukanya gimana? Harus Apa? bagus juga? Enggak juga. Enggak. Karena kan kalau buka tinggal buka kan, masangnya yang susah. Apa sih ini? Apa? Maksudnya ini udah kemana-mana nih, udah ya. Ini udah cukup. Kita pembahasannya tentang bukber aja. Tadi kita udah takut kemana-mana. Menjelang buka puasa memang ini kayak agak gimana gitu. Oke, tahan dulu, Udah kurang oksigen teman-teman gitu. tahan dulu. Ini cukup sampai di sini aja untuk bukber. Ya, jadi tadi kita udah bahas tentang bukber, tentang validasi atau silaturahmi, tentang takjil juga. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, jangan lupa untuk ditonton untuk episode selanjutnya.